Jumpa kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda untuk terus belajar akan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan bahas sama-sama Yesaya pasal yang ke-42. Sebelum kita membahas ayat-ayat ini, saya mengajak Anda untuk menggambarkan bahwa sungguh berat pergumulan yang dialami oleh orang yang punya masalah penglihatan, atau sebut saja orang buta. Orang buta adalah orang yang mengalami banyak keterbatasan. Dia akan sangat sulit untuk berada dalam situasi yang mana dia harus cari jalan sendiri. Jadi kalau Anda bayangkan orang buta ini terbatas ketika dia hendak berpergian. Sebab dia harus benar-benar paham akan situasi daerah yang ada di sekitarnya. Dia harus hafal dengan jalan atau rute yang hendak dilaluinya, barulah kemudian dia bisa sampai kepada tujuan dengan lebih mudah. Tetapi kalau dia berada di tempat yang asing, dia berada di tempat yang baru, maka orang buta akan meraba-raba. Apalagi berada di jalan yang mereka tidak kenal. Kita yang tidak buta saja atau kita yang normal saja secara penglihatan, ketika berada di jalan yang asing, di jalan yang tidak kita kenal sebelumnya, kita pun mengalami kesulitan kadangkala. Apalagi orang buta berada di jalan yang tidak dikenalnya. Jadi itu sesuatu yang sangat sulit dan sesuatu yang sangat berat. Menariknya adalah firman Tuhan menggambarkan bangsa Israel dalam situasi seperti itu. Kalau kita membaca ayat yang ke-16 dari pasal 42 kitab Yesaya ini, saya bacakan buat Anda. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Jadi bangsa Israel itu digambarkan seperti orang buta. Bukan orang buta yang hafal rute, hafal jalan, tetapi orang buta yang berada di jalan yang tidak mereka kenal dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Orang buta harus berada di jalan yang tidak mereka kenal. Medannya juga bukan medan yang rata, sebab dikatakan tanah yang berkeluk-keluk. Namun menjadi aman kalau Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang membawa mereka, sehingga kegelapan pun bisa dibuat menjadi terang. Ini merupakan gambaran buat kita semuanya yang merasa ketika kita berhadapan dengan situasi yang sangat sulit, masa depan yang suram, masa depan yang seolah gelap, seolah kita tidak tahu apa yang menanti di depan kita. Kita masih meraba-raba, kita tidak tahu bahkan apa yang harus kita lakukan dalam situasi seperti ini. Kalau kita berada dalam situasi seperti itu, maka ini janji Tuhan yang menyejukkan jiwa kita. Kalau kita berada dalam situasi seolah-olah semuanya gelap, kita berada di tempat yang kita bahkan tidak bisa menduga, kita tidak bisa meraba-raba, sebuah situasi yang bahkan kita tidak pernah mengenalinya, tidak pernah kita berhadapan dengan situasi seperti ini. Banyak ancaman di sana, banyak kesulitan di sana, banyak masalah di sana. Namun janji Tuhan buat kita semuanya, Tuhan sendiri yang akan membawa kita, Tuhan sendiri yang akan menuntun kita. Jadi kalau Tuhan yang menuntun kita, amanlah kita. Karena Tuhan tidak mungkin menuntun dan justru mencelakakan kita. Maka sesulit apapun medan kehidupan yang mesti kita harus tempuh, selama Tuhan menyertai, selama Tuhan menuntun, tidak peduli jalannya berkelok-kelok, tanahnya berlekuk-lekuk, kalau Tuhan menyertai, amanlah kita. Bahkan Tuhan berkata, yang gelap pun akan menjadi terang. Apakah hari ini Anda memandang masa depan Anda seolah-olah gelap? Janji Tuhan buat Anda dan buat saya, bersama dengan Tuhan kita akan melihat terang. Mungkin kita hanya dituntun seperti halnya Mazmur berkata bahwa firman Tuhan itu terang bagi jalanku dan pelita bagi kakiku. Kita dituntun satu langkah ke langkah berikutnya, dari satu tindakan iman ke tindakan iman berikutnya.
namun selama Tuhan menyertai, nanti toh kita akan sampai pada tujuan. Sebab itu, tautkan hati kita kepada Tuhan. Yang menakutkan bukan seberapa gelap tempat itu bagi kita. Yang menakutkan bukan seberapa berkeluk-keluk tanah itu bagi kita. Yang menakutkan adalah kalau tidak ada penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati.